Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberkati untuk kegiatan kali ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala yang saya hormati, dan teman-teman semuanya saja yang saya banggakan, pada kesempatan ini konsep utama yang akan dipaparkan yaitu berkenaan dengan ini masuk kepada modul 1.4 tadi, yaitu modul budaya positif. Ada beberapa materi dari budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus materi yang keempat itu tentang keyakinan kelas. Yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Maksudnya terdiferensiasi di sini adalah kegiatan pembelajaran yang bagaimana terkait dengan potensi karakteristik anak-anak yang berbeda-beda. Nah, kita berupaya untuk bagaimana supaya kegiatan pembelajaran itu bisa diterima oleh anak-anak seperti itu. Jadi tidak hanya fokus kepada anak-anak yang sudah bisa saja atau mungkin potensinya sudah baik, tetapi kita melupakan anak-anak yang mungkin potensi atau mungkin bakatnya belum kita ketahui. Akan tetapi kegiatan pembelajaran pada paradigma baru ini kita berupaya bagaimana supaya semua anak bisa kita layani, seperti halnya kemarin dalam penjelasan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu tugas kita itu hanya sebagai pembimbing yang menuntun bagaimana bakat anak-anak, baik itu bakat alamiahnya atau bakat yang berdasarkan dengan lingkungannya, dan juga bakat zamannya itu bisa muncul, bisa tumbuh berkembang sesuai dengan potensi diri. Dan tujuannya adalah mewujudkan profil belajar Pancasila seperti kemarin sudah disampaikan pada kegiatan PI 2 nih, bahwa profil belajar Pancasila itu bagaimana kita menemukan karakter anak yang memiliki keimanan, memiliki kritis, karakter yang kritis, memiliki kemandirian dan berwawasan global. Dan ada lagi beberapa untuk profil belajar. Maka itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya tentang ilusi kontrol. Apa itu ilusi kontrol? Ini adalah beberapa posisi bahwa seorang guru itu kadang berpikiran bahwa dia itu bisa mengontrol anak didiknya ketika dia sedang ada dalam kegiatan pembelajaran. Contoh misal guru mampu untuk mengontrol murid bahwa anak didik harus mengikuti apa yang guru itu perintahkan, seperti itu. Jadi murid manut pada perintah guru, itu namanya ilusi kontrol. Jadi tidak ada kemungkinan anak itu melawan perintah kita, seperti itu. Terus yang berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika anak-anak bersalah, kita kritik, kita buat rasa bersalah supaya tujuannya adalah pikiran kita atau menurut kita itu dapat menguatkan karakter anak-anak, seperti itu.
Jadi ilusi kita bahwa anak-anak bisa menurut kepada kita dengan cara membuat mereka rasa bersalahnya ada. Oh, tadi saya melakukan kesalahan, oh iya saya salah. Ketika itu tertanam dalam dirinya, pikiran kita atau ilusi kita itu bahwa mereka itu sudah nurut kepada kita. Efek jerah. Betul. Selanjutnya terkait dengan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan arahan masukan kepada anak-anak itu, pikirannya bahwa atau kita berpikir bahwa itu sangat efektif kayak seperti tadi atau membuat anak merasa bersalah seperti itu. Atau penguatan kamu bisa kamu baik, kita penguatan positif ya. Nah, ketika itu kita melakukan itu, pikiran kita atau ilusi kita berpikir bahwa itu adalah sangat bermanfaat dan sangat efektif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, jadi kita berpikiran bahwa kita itu sebagai guru bisa memaksa kehendak kita kepada anak didik kita. Anak didik harus turut kepada kita. Ini adalah beberapa ilusi kontrol yang mungkin sering kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran secara tidak langsung atau secara langsung atau tidak langsung kita melakukan ini. Selanjutnya terkait dengan apakah bisa ilusi tadi, ilusi kontrol tadi mengontrol seseorang anak didik. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon. Jadi ketika pembiasaan itu dilakukan, maka akan responnya akan efektif tadi kan. Terus terjadi juga ada teori kontrol ya. Untuk stimulus respon, bahwa kita berpikiran kita mencoba bahwa untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak-anak agar apa yang kita sampaikan itu atau anak-anak pemahaman anak-anak itu sama dengan apa yang kita sampaikan itu menurut perubahan stimulus respon. Sedangkan menurut paradigma teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kalau dalam stimulus respon itu berusaha untuk supaya pikiran anak-anak itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi dalam teori kontrol justru kita sendiri sebagai guru yang harus memahami apa yang anak-anak pikirkan, apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak inginkan. Jadi kita membaur mungkin pada apa yang keinginan anak untuk teori kontrol. Terus selanjutnya pada perubahan paradigma stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat anak-anak mungkin ada bertengkar dengan temannya, datang atau mungkin datang terlambat dalam kegiatan bersih-bersih anak tidak ikut terlibat, atau mungkin ketika kita memberikan PR anak-anak tidak mengerjakan dan tugas pun tidak mau mengerjakan, itu kita berpikir bahwa itu adalah suatu kesalahan dalam perubahan paradigma stimulus respon. Tapi kadang kalau melihat dari teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu hal kesalahan, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, itu sebenarnya ada tujuannya yang mungkin kita tidak pernah menanyakan dan tidak mau tahu itu apa gitu kan. Selanjutnya yang ketiga ada pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi berpikir bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita sendiri atau guru bisa mengontrol bagaimana murid atau anak didik yang seharusnya. Karena pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi anak-anak yang bisa atau kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan. Jadi orang lain tidak bisa mengintervensi mungkin atau memerintah apapun terhadap diri kita. Jadi hanya kita sendiri yang bisa melakukan itu. Salah satu contohnya misal kita mau belajar rajin atau tidak itu tergantung kita. Kita mau datang tepat waktu atau mau terlambat itu kita sendiri yang mengontrol itu. Jadi orang lain tidak bisa harus datang tepat waktu gitu kan. Tidak bisa. Jadi dalam teori kontrol itu kita sendiri yang mengontrol keinginan itu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Atau berikutnya, yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ketika diajak secara
mungkin lemah lembut kok tidak mempan, anak-anak tidak mau, itu kita lakukan cara atau planning B gitu, dengan cara dipaksa gitu ya. Nah itu menurut stimulus respon. Jadi dengan pemaksaan anak-anak bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Akan tetapi pada teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kerjasama antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal pada anak ini tidak mau mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, diberikan pilihan-pilihan. Apakah tetap itu harus itu atau mungkin dikasih tugas yang lain, karena kita tidak tahu bahwa anak itu tidak melakukannya karena tidak mampuannya atau karena faktor-faktor lain itu yang mungkin yang harus pelajari atau kita cari tahu agar kita memberikan pilihan-pilihan dalam hal memudahkan atau tidak juga. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dalam perubahan paradigma stimulus respon itu ketika kita bisa memerintah anak didik mengikuti apa yang kita perintahkan, itu artinya kita merasa kita sudah menang, baik itu sudah baik. Dan ketika kita tidak mau memerintahkan itu artinya kita tidak kalah. Akan tetapi pada teori kontrol lain lagi, bahwa model berpikir menang-menang. Jadi anak, bagaimana supaya anak itu salah satunya mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan apa yang kita perintahkan, tetapi itu atas dasar keinginan sendiri, inisiatif sendiri. Jadi sehingga anak merasa tidak terbebani, kita pun yang memerintahkan juga sudah berhasil bahwa apa yang kita inginkan kita berhasil dilaksanakan oleh anak-anak. Itu adalah menang-menang. Anak tidak merasa terpaksa, kita pun selesai memberikan tugas. Itu adalah terkait dengan perubahan paradigma terkait dengan pembelajaran, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif, dan ini ada hubungan dengan masih dengan tadi teori kontrol, bahwa kita itu bisa mengontrol. Dan ini adalah disampaikan oleh William Glasser dan William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa yang tadi. Jadi bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Itu adalah menurut teori kontrol. Makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika orang lain tidak bisa memaksa atau mengontrol kita, tujuannya adalah memberikan disiplin itu, dan bagaimana rasa disiplin itu muncul dari diri kita. Jadi bukan karena adanya paksaan atau perintah dari orang lain. Berikutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi tujuannya itu ada dasar-dasar. Jadi anak melakukan tadi mungkin hal-hal yang nyeleneh gitu ya. Nyeleneh seperti itu adalah ada tujuan, ada motivasi. Jadi bukan sekedar saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mengerjakan tugas itu tanpa ada tujuan, pasti dia ada tujuannya gitu kan, atau ada motivasinya. Atau kita melakukan sesuatu pun ada motivasinya. Kita belajar rajin atau mau mengerjakan tugas itu ada motivasinya. Apa itu? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi ketika anak-anak mau mengerjakan PR, mau mengerjakan tugas, atau mungkin ketika anak-anak disuruh keluar lapangan mau membersihkan halaman, itu ada motivasinya. Yang pertama adalah menghindari hukuman, karena takut gitu kan, mungkin ketika mereka tidak ikut bersih-bersih akan dihukumi maksudnya. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, itu kan juga mereka motivasinya karena takut dihukum. Saya pun seperti kalau misalnya anak-anak kok ramai berisik gitu kalau awal-awal pembelajaran ramai. Saya berikan aja tugas, silakan tuliskan kalian 1 sampai 5 kan lumayan tulis. Tujuannya adalah memberikan hukuman gitu kan, memberikan hukuman supaya mereka tidak ramai gitu kan.
tidak ramai. Dan hukuman menurut saya itu ada pada awalnya berpikir bahwa itu adalah baik. Selain untuk menenangkan anak-anak supaya tidak terbiasa untuk ramai, juga melatih mereka menghafal perkalian. Itu di awal-awal kegiatan pembelajaran. Dan itu pun berhasil betul. Banyak anak-anak yang karena mungkin banyak tulis perkalian 1 kali, 2 yang tidak hafal, sering nulis 1 sampai 5 atau 5 perkalian itu banyak anak-anak yang bisa seperti itu. Akan tetapi karena itu berupa hukuman. Jadi motivasinya besoknya begitu saya duduk, anak-anak diam. Kenapa? Motivasinya menghindari hukumannya harus nulis sebanyak 5 kali, apalagi waktunya tidak selesai ditambah lagi 5 jadi 10 kan. Seperti itu. Jadi itu motivasinya bahwa perilaku yang dilakukan oleh anak-anak adalah untuk menghindari hukuman. Anak-anak tidak mengerjakan tiket atau apapun itu, supaya tidak dikomplain sama guru, tidak diberi hukuman, atau yang tidak tiket di kelas biasanya dikasih denda misalnya 500%. Itu kan menghindari itu sebenarnya itu. Selanjutnya motivasi berikutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Anak rajin belajar, menyelesaikan PR, menyelesaikan tugas, itu ada imbalan. Nilainya 80, imbalan. Kalau kita rajin, jawabannya betul, hadiahnya adalah nilai yang baik. Dan semakin rajin dia, mungkin hadiahnya adalah peringkat 1, peringkat 2, 3, dan besok kita pembagian rapor itu mereka berdiri di depan dibagi buku peringkat 1 berapa, atau mungkin lebih jauh piala. Saya motivasinya adalah imbalan. Atau mungkin di kelas 1 ketika gurunya memberikan tugas kepada anaknya, siapa yang duluan mendapat bintang, ya, bintang 1, bintang 2, yang bintang 4, bintangnya 3, yang 2 bintang 2. Orang-orang senang sekali. Tujuannya adalah apa? Imbalan, mendapatkan bintang. Atau mungkin ada pak guru yang memberikan permen gitu ya. Oh, senang sekali. Itu akhirnya orang-orang ramai sekali untuk mendapatkan permen. Itu adalah motivasi dari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itu adalah kedua-duanya adalah termasuk motivasi yang berasal dari luar, atau namanya motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar. Dan ketika ini tidak ada, biasanya kalau dari luar, itu ketika ini tidak dilakukan, maka anak-anak santai. Oh, dulu sekarang nggak memberikan bintang lagi, nggak memberikan permen lagi, karena itu tidak ada motivasi, motivasinya tidak dari luar. Atau mungkin tidak ada lagi pemberian buku di depan kelas, karena motivasinya adalah motivasi dari luar. Ketika itu ada anak-anak yang rajin, ketika itu tidak ada, maka anak-anak akan santai. Selanjutnya, bahwa bagaimana supaya motivasi itu berasal dari diri sendiri, bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu supaya mau ada imbalan, mau ada atau ada hukuman atau tidak ada hukuman, ada imbalan atau tidak ada imbalan, maka anak itu akan tetap menyadari bahwa itu penting. Bagaimana rupanya adalah adanya nilai-nilai kebajikan universal ini yang perlu selalu disampaikan, ditanamkan bahwa kita tidak harus selalu melakukan apa itu karena ada apanya, gitu kan? Walaupun nama itu nanti sudah terbiasa, anak kita sendiri di rumah, kalau itu ke warung kan tetap ketika sudah diberi lebihnya tangannya itu kan tidak mau. Bagaimana supaya itu kegiatan-kegiatan itu tidak ada, gitu kan? Jadi betul-betul ketika anak diperintah melaksanakan tugas PR itu dia merasa bahwa itu adalah sudah menjadi tugas dia sebagai siswa, tanpa ada harapan untuk imbalan atau ketakutan karena adanya hukuman. Makanya nilai-nilai itu ya, mulai kita kejujuran, mulai yang menyebabkan kedisiplinan itu bagaimana supaya itu bisa tertanam dalam diri anak. Salah satu upayanya adalah dengan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang kita buat.
yang kita tempelkan di dinding. Dan setiap tahun kita mungkin mencetak dan membuatnya. Itu namanya peraturan-peraturan. Kalau peraturan kelas itu kan dibuat oleh guru. Untuk siapa? Mau tidak mau anak-anak harus melakukan itu karena itu adalah peraturan kelas. Ini peraturan anak-anak ini peraturan kelasnya. Satu, sebelum belajar berdoa. Setiap anak harus menggunakan seragam Senin putih merah, Selasa Rabu kuning batik dan seterusnya. Itu adalah sebuah peraturan kelas dan jika itu tidak dilakukan maka akan ada hukuman. Itu adalah peraturan kelas. Bagaimana supaya peraturan kelas itu bisa tertanam di anak, maka dibuat sebuah keyakinan kelas. Bapak dan perlihatkan keyakinan peraturan kelas itu. Kita bahas satu persatu. Nomor satu apa? Setiap anak harus mematuhi tata tertib kelas, atau setiap anak ketika hari Senin harus menggunakan pakaian putih merah. Itu disampaikan. Itu kira-kira tujuannya untuk apa dibuat peraturan kelas itu? Kalau misalnya anak-anak mengatakan, oh itu salah satu tujuannya adalah supaya lihat keseragaman, keserasian, tidak ada perbedaan antara mungkin anak yang memiliki duit yang banyak dengan yang biasa saja yang tidak punya duit, atau mungkin tidak membedakan antara si A dengan si B. Itu suatu keyakinan. Jadi oh ternyata Pak Guru membuat peraturan kelas itu adalah tujuannya itu. Jadi diberikan pemahaman. Nah itu maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oh kenapa kalau di dalam kelas tidak boleh ramai? Atau kenapa di dalam kelompok itu harus bekerja sama? Berikan penjelasan bahwa dalam kelompok ketika melaksanakan semua negara tugas itu tujuannya adalah melatih kerjasama, melatih tanggung jawab, nanti keyakinan. Jadi anak bisa melakukan itu karena oh yakin bahwa itu nilai-nilai kebaikannya. Begitu yang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya bahwa model berpikir menang-menang. Ini pada teori kontrol. Kalau tadi pada teori respon itu kan menangkal. Kalau ini bagaimana supaya kita menang? Anak-anak juga merasa tidak dipaksa. Jadi mereka pun merasa terhargai. Itu menang seperti itu. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kalau tidak ada diberikan pilihan. Diberikan pilihan anak mau apa dan mau bagaimana. Ini adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol ini? 5 posisi kontrol ini adalah terkait dengan posisi kita, memposisikan kita itu sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru memposisikan dia sebagai penghukum, memberikan hukuman ketika anak datang terlambat, diberikan hukuman. Ketika anak tidak mengerjakan PR, itu juga diberi sanksi atau hukuman. Jika anak tidak mau tidak telat, juga diberikan sanksi. Itu berarti penghukum, memposisikan kita sebagai penghukum. Posisi yang kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Tidak diberikan hukuman, tetapi kita panggil anak, kamu dia omongin, yang berupa omongan, berupa obrolan. Tetapi membuat si anak itu betul-betul oh iya saya itu bersalah. Jadi membuat rasa bersalah. Dan selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah ini ada mungkin teman-teman dulu yang dengan anak didik biasanya berbaur, bertegur sapa, bercanda. Itu berarti memposisikannya sebagai teman. Tidak memberikan hukuman, tidak membuat dia tapi memposisikan sebagai teman. Selanjutnya ada kontrol sebagai pemantau. Jadi dia melihat ketika anak melakukan kesalahan, dia pantau, dia berikan mungkin beberapa obrolan. Jadi ketika salah, langsung panggil ketika manggil sebagai pemantau. Dan yang terakhir memposisikan dulu sebagai manajer. Nah, apa itu posisi kontrol sebagai manajer? Jadi kita sebagai guru tidak melakukan penghukuman, tidak membuat anak membuat rasa bersalah, tidak memposisikan kita sebagai teman juga, tetapi dia berusaha menjadi orang pemimpin di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak
melakukan kesalahan-kesalahan dipanggil, misal kayak kalau kita maksimum kayak Sinopal, kayak siapa mungkin lah tidak akan Sinopal, beberapa saja. Ternyata dengan cara penghukuman juga itu kan tidak menimbulkan cedera, tapi kemarin saya mencoba dengan posisi sebagai manajer, saya panggil, saya ada kontrol. Jadi ditanyakan alasan-alasannya kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Dan itu terkait dengan kegiatan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, itu menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Validasi kebutuhan, karena tadi bahwa dia melakukan itu pasti karena ada motivasinya, itu karena ada tujuannya. Terus yang terakhir dia menanyakan dia. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ini adalah sangat berhubungan sekali, bahwa ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan itu adalah berhubungan dengan kebutuhan dasar. Mungkin anak-anak berantem dengan siswanya, atau dia merasa dia yang menjadi pemimpin di dalam kelas, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, karena keinginannya itu adalah yang pertama ingin menguasai. Nah, ada mungkin anak-anak yang ketika di dalam kelas dia akan memimpin, ya. Kebutuhan dasar itu ingin menguasai. Terus yang kedua, membutuhkan kasih sayang. Ada yang mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, bapaknya kerja, ibunya juga nggak ada, dia tinggal sama neneknya, sehingga mungkin ada yang ketika kita di dalam kelas seolah-olah dia melakukan hal-hal yang memang itu tidak sewajarnya, atau mungkin dia membuktikan dia orang-orang apa-apa pengen dibantu. Sebenarnya semua karena butuh kasih sayang, butuh perhatian. Jadi hal-hal apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas, salah satunya adalah karena bisa 5 kebutuhan dasar ini. Ada pengen menguasai, karena adanya keinginan disayangi, adanya keinginan untuk diterima, adanya rasa senang kalau kita melakukan itu. Terus adanya kebebasan. Ini adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu adalah sesuatu yang diberikan supaya bagaimana mereka orang lain itu patuh terhadap kita. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman, disiplin, tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan, universal, dan memiliki motivasi prinsip, bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana ketika kita menerapkan disiplin ini, itu tidak berasal dari luar, tapi bagaimana menemukan rasa disiplin ini betul-betul bersumber dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya pemukaan. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita disiplin, datang tepat waktu, masuk tepat waktu, belajar dengan betul, atau mungkin sebelum istirahat mereka masih berada di dalam kelas, kita jawab kita sama-sama itu dilakukan tanpa harus adanya tadi jangan sama mereka tidak melakukan ini ancamannya ini atau hukuman ini atau sogokan pemberian hadiah atau mau
Dan selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia, kan dari paparan sebelumnya kalau motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada motivasinya atau tujuannya. Apa itu? Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu salah satu tujuannya adalah menghindari hukuman. Misal contohnya boleh melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah ini motivasinya apa? Berasal dari luar. Jadi ketika itu tidak dilakukan atau gurunya tidak ada, maka senang gitu karena mereka akan terhindar dari hukuman. Makanya kenapa ketika kita tidak ada, kita sendiri maksudnya anak-anak saya mau keluar atau boleh, nah itu senangnya mungkin karena itu, karena terbiasa dihukum. Jadi ketika kita tidak ada, malah mereka senang. Selanjutnya mendapatkan imbalan, jadi tujuannya ya bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu karena adanya imbalan atau penghargaan. Anak-anak rajin belajar, rajin mengerjakan karena harapannya adalah mendapatkan imbalan yang baik, atau mungkin juara kelas itu adalah imbalan. Contohnya boleh melakukan disiplin karena dia mendapatkan imbalan. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi kalau ini tidak ada hukuman dan imbalan ini, maka mereka akan santai. Nah ini yang ketiga, memakai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan sudah tertanam dalam diri si anak, bahwa dia memang harus disiplin, dia harus rajin belajar, tanpa harus ada hukuman dan imbalan pun dia mau melakukan karena sudah nilai-nilai kebaikannya itu kejujurannya, tanggung jawabnya itu sudah tertanam dalam diri. Sehingga yang contohnya kita boleh melakukan disiplin jadi karena sadar akan nilai kebaikannya. Dan ini adalah motivasi internal. Bagaimana kita supaya anak-anak melakukan semua tugasnya itu tidak berdasarkan motivasi eksternal, tetapi arahnya kita mencoba untuk bagaimana supaya anak-anak melakukan itu semua berdasarkan dari diri sendiri atau dari motivasi internal tanpa harapan atau ketakutan akan hukuman. Dan ini untuk apresiasi. Nah, bagaimana kita supaya kalau misalnya nggak hukuman, nggak hadiah, karena hukuman tadi efeknya mungkin anak menjadi takut, dan itu berefek terus pada anak ini tidak hanya untuk masa sekarang aja, tetapi masa yang akan datang pun hukuman-hukuman itu akan terngiang-ngiang. Kita sering teringat ketika pada usia kita sekarang dan meminta berbagai dan memegang telinga. Itu salah satunya adalah efek dari bentuk hukuman. Atau kenapa kita kok ingat dulu pernah dapat hadiah? Karena itu efek dari hadiah juga, hukuman dan yang akan teringat sampai sekarang. Nah, terus apa yang harus kita lakukan adalah hukuman kita ganti dengan tadi tentang restitusi dan hadiah. Jadi bukan berarti hadiah itu tidak bagus, gitu kan? Cuman tadi efeknya itu mereka akan ketergantungan, ya. Jadi ada hadiah, mereka tidak mau ada hadiah, mereka akan semangat. Mereka anak-anak ketergantungan dengan imbalan. Nah, bentuk penggantiannya apa? Tadi hukuman dengan kegiatan restitusi, imbalan kita ganti dengan apresiasi. Jadi kita berikan apresiasi. Apresiasinya bisa secara khusus, secara pribadi, atau kepada semua murid, dan dilakukan secara konsisten, baik dalam prosesnya ataupun hasilnya, tentang prosesnya. Jadi salah satu misal ketika ada tugas membuat tadi bangun ruang misalkan gitu. Nah kita lihat prosesnya ketika membuat itu, beri apresiasi. Oh ternyata bagus ya bakatnya di situ. Nah itu salah satu bentuk pujian. Jadi tidak harus selalu berupa permen, tidak harus berupa hadiah, tapi pujian, apresiasi, berikan apresiasi. Atau mungkin ketika anak tidak pernah masuk ke sekolah, selalu izin dan suatu saat dia masuk, beri apresiasi itu. Tanyakan kenapa kemarin tidak masuk dan mungkin kalau sakit
perkembangan keluarga, dan ketika dia masuk diapresiasi. Apresiasi bisa berupa pujian, ya. Jadi anak merasa apa? Diakui. Jadi jangan begitu masuk malah diomelin, dia hilang lagi. Jadi diapresiasi sudah bagus, besok masuk lagi ya. Besoknya masih ya. Belajarnya yang rajin itu tentu apresiasi pada pribadi atau mungkin kalau melanggar reguler ya sama. iya yang sama bela. Teguran main, mau main. Nah jadi apresiasi bisa kepada pribadi, dilakukan secara pribadi, secara khusus, atau kepada semua murid. Berupa tepuk tangan itu apresiasi. Jadi tidak selalu berupa hadiah. Karena kalau berupa hadiah tadi malah gantungan. Ya. Ketika itu tidak ada, lemas anak-anak. Jadi kalau itu apresiasi ini hadiah duit. Ya betul. Apresiasinya apa ya nanti? Tangan nilai 100. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi nah begitu Bapak Ibu, jadi terkait dengan pemberian hukuman itu bisa diganti tadi dengan kegiatan restitusi dan kegiatan imbalan atau pemberian hadiah itu bisa diganti dengan apresiasi tadi. Dan sini selanjutnya terkait dengan apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi bagaimana ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita berusaha untuk menyakiti mereka, itu berupa hukuman. Dan rasa sakit itu bisa berupa fisik ataupun hatinya. Jadi kalau berupa fisik tadi disuruh anak-anak suruh lari, suruh push up, suruh sit up seperti itu. Atau kalau bisa berupa bagaimana supaya hatinya yang sakit itu diberi penguatan rasa bersalah, lebih mungkin menggunakan kata-kata yang kasar itu kayak menyakiti hati. Dan ini biasanya efeknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Makanya ketika kita dulu mungkin pengalaman pernah tersakiti oleh guru kita di SD SMP itu akan terngiang-ngiang sampai sekarang. Karena itu efek dari hukuman ini adalah membuat anak sakit baik fisiknya atau hatinya. Terus berikutnya efek selanjutnya dari hukuman ini, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak-anak tidak mau. Jadi kenapa anak-anak kalau misalnya diajak disiplin atau mungkin disuruh mentaati peraturan kok susah? Karena salah satunya ini. Mungkin karena ketika dia tidak mengikuti itu, efeknya atau akibatnya adalah adanya hukuman yang sering diberikan kepada anak. Terus berupa paksaan. Jadi bagaimana supaya anak-anak disiplin? Kita paksa. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini yang berbahaya. Jadi ketika kita di sekolah sudah diberi, dia datang dan sebenarnya sudah kita syukuri alurnya. Tapi ini begitu datang tidak beri hukuman, jadi dia merasa bersalah, merasa tidak berguna, dan yang ditakutkan adalah ketika dia pulang di rumah murung dan malah efeknya bisa menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, jadi dia berpandangan bahwa karena di sekolah sering diberi hukuman, diberi kata-kata yang tidak baik oleh kita, nah, dia merasa tidak percaya diri atau mungkin merasa dia itu memang memiliki sesuatu yang tidak diharapkan orang lain, jadi berpikiran bahwa dirinya itu buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kehilangan uang, ada anak yang mengambil uang, biasanya kan anak ketika ditanya siapa yang ngambil, ya sampai kapanpun tidak ada yang mau mengaku itu. Maling pun ngaku. Betul. Anak bertengkar, biasanya malah saling menuduh, saling tunjuk. Saya karena tidak merasa bersalah ini, karena takut dihukum. Gitu. Jadi mendingan nggak ngaku, karena kalau ngaku dia jujur, malah ujung-ujungnya tetap dapat hukuman. Jadi ayo kita mendingan bohong aja sekalian. Terus marah, merasa bersalah dan dipermalukan dan merasa tidak dihargai ini. Jadi efek selanjutnya dari pemberian hukuman terhadap anak-anak adalah mereka marah, rasa bersalah yang juga tinggi, dan apalagi kalau misalnya dia dipanggil di depan teman-teman itu rasanya dipermalukan.
ketika besaran salah satu contohnya dipanggil ke depan itu mungkin salah satunya contohnya sebenarnya untuk memberikan contoh terhadap para anak-anak lain bahwa oh ini kekurangannya apa, tapi efeknya sebenarnya ada yang mungkin kalau anak-anak tertentu yang memang rasa malunya tinggi itu merasa dipermalukan, tapi kalau yang biasa saja sebenarnya biasa aja cuma cengengesan gitu kan, tapi mungkin jauh di dalam hatinya mungkin sebenarnya sih itu ada rasa malu juga, dan efeknya mungkin ya besok dia akan menggunakan perlengkapan lebih lengkap lagi supaya menghindari dari hukuman. Motivasinya adalah untuk menghindari hukuman dan seharusnya merasa tidak dihargai. Ini adalah efek dari pemberian hukuman terhadap anak. Terus bagaimana kalau konsekuensi bukan hukuman? Apa yang terjadi? Sesuatu harus terjadi. Ini konsekuensi. Jadi ketika anak tidak pikir, konsekuensinya adalah memberikan denda. Itu konsekuensinya. Anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kita yang sudah disepakati sebenarnya sih. Kalau tidak mengerjakan PR mungkin apa? Mungkin ditambahin PR lagi, atau mungkin disuruh ngerjain di sini adalah konsekuensi. Terus efek selanjutnya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu waktunya lama, kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek, mungkin hari itu dia merasa tidak nyaman, tapi besok sudah lupa lagi. Terus anak menghargai disiplin. Nah, ini adalah efek dari konsekuensi. Terus ada stimulus dan tanggapan. Selanjutnya ada mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu dari konsekuensi. Terus konsep diri yang baik, jadi ada mungkin perasaan dihargainya ketimbang tadi berupa hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena ini tidak seperti hukuman tadi ketika salah beri hukuman. Kalau ini dia diajak komunikasi sebenarnya. Terus karena kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau misal anak ribut, buris, biasanya kan kalau saya itu dipindahin di pojokan sana, itu konsekuensi itu ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, dia akan kita memberikan konsekuensi apa seperti itu. Jadi itu pilihannya, kita bisa menggunakan hukuman atau konsekuensi. Ya, monggo itu pilihan. Cuman tadi seperti sudah disampaikan ada efek-efek yang memang berakibat dari apa yang kita berikan terhadap anak-anak. Nah, selanjutnya perbedaan antara ini. Nah, bagaimana kalau dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Ini ada pilihan. Pilihan ketika dengan hukuman efeknya seperti itu, anak merasa tidak dihargai, malah marah atau mungkin menyakiti diri sendiri. Dengan konsekuensi pun ada efeknya yang memang tapi waktunya mungkin jangkanya tidak terlalu lama. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Yang pertama, apa sih restitusi itu sendiri? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi ini hampir sama seperti tadi hukuman dan konsekuensi, akan tetapi kalau ini bagaimana supaya anak itu ketika melakukan kesalahan dia merasa dihargai, merasa tidak disakiti, dan solusi-solusi yang kita berikan atau anak itu sampaikan itu bisa membuat anak itu mengalami perubahan. Jadi yang tadinya mungkin tidak senang disiplin jadi senang, yang tadinya sering bolos menjadi bolos, itu karena adanya kegiatan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, terus fokus pada karakter bukan tindakan, dan penguatan pada fokus pada solusi, bukan untuk menyakiti tapi mencari solusi bagaimana supaya hal-hal yang sering anak-anak lakukan atau mungkin yang menyalahi aturan itu ada solusinya, sehingga besok atau di kemudian hari anak-anak bisa memperbaiki diri. Nah, ini adalah untuk hukuman dan penghargaan. Ini
Kalau di sini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena tadi hukuman itu efeknya menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, terus berupa paksaan. Jadi mereka terus melakukan ini supaya tidak dihukum, kan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi murid menjadi rendah diri karena sering dihukum, jadi akhirnya mau. Penghargaan tadi memberikan bintang, memberikan hadiah, efeknya apa? Tidak efektif, merusak hubungan. Misal merusak hubungan antara ketika anak yang mendapat nilai lebih tinggi sedikit, kenapa itu bisa seperti itu, atau kenapa dapat nilai itu, padahal kan jawaban sama aja. Itu salah satu merusak hubungan dengan adanya pemberian penghargaan atau pemberian hadiah mungkin yang tidak sama. Itu juga bisa merusak hubungan atau sifat iri. Mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking juga itu biasanya jadi harapan kita sebenarnya sih mungkin dengan adanya ranking itu memotivasi anak-anak lain untuk rajin belajar gitu kan. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya ranking ini ya tetap saja sebenarnya yang malas belajar ya tetap seperti itu. Merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi seolah-olah dengan adanya ranking itu ada pembedaan bahwa ini pintar, ini bodoh. Nah, seperti itu. Jadi kenapa bisa disebut penghargaan tidak efektif? Selanjutnya untuk konsekuensi dan restitusi, ini termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi tadi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi sering kita lihat apakah ada perubahan atau tidak, terus stimulus respon dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang mudah-mudahan anak-anak bisa berubah karakternya menjadi baik seperti itu atau stimulus respon. Terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu dari konsekuensi. Setelah restitusi, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi bukan orang lain yang harus memerintah, tetapi dirinya sendiri yang mengontrol apakah dia mau melakukan itu atau tidak, dengan tadi melihat nilai-nilai kebaikan. Terus selanjutnya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah kegiatan restitusi. Efeknya menurut saya itu sangat baik apabila kita terapkan kepada murid. Jadi harapannya anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya tanpa adanya menyakiti mereka. Perbedaan atau contoh kasus kegiatan hukuman atau pemberian hukuman, pemberian kegiatan konsekuensi atau dan juga restitusi. Yang pertama misal siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana kita melihat atau kita memposisikan diri dengan kegiatan-kegiatan ini? Misal dengan cara hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas, ya, seperti itu kan. Jadi karena kita mengerjakan PR, nah kita memberikan hukuman, anak itu dipanggil ke depan kelas dan disuruh berdiri dan memegang kedua telinganya. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas atau menambah jumlah PR. Itu namanya konsekuensi. Jadi tidak disuruh maju atau tidak dikata-katain, tetapi diberi tambahan PR. Tadinya 10 misal tambah lagi 5, atau mungkin mengerjakannya harus hari ini, yang lain pulang ini mengerjakan. Selanjutnya guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu cara mengatasi siswa yang tidak mengerjakan dengan cara konsekuensi. Selanjutnya dengan kegiatan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya ketika anak tidak mengerjakan PR itu kenapa, ada apa mungkin nanti anak kan bisa kita berkomunikasi. Anak mungkin menjawab, maaf karena lupa, karena mungkin ada kegiatan lain yang sehingga dia tidak
mengerjakan kelas. Nah, tanya keyakinan kelasnya atau peraturan tata tertibnya itu, atau peraturan yang sudah dibuat yang sudah menjadi keyakinan. Ketika anak itu tidak melakukan PR itu sudah melanggar keyakinan, apa? Berarti kan rasa tanggung jawab, terus kedisiplinan untuk mengerjakan itu keyakinannya yang dia langgar. Dan itu diungkapkan oleh anak itu sendiri tanpa kita menyebutkan. Terus guru juga membantu siswa untuk menyelesaikannya. Jadi kita memberikan solusi ketika anak tidak mengerjakan PR, bukan kita maki-maki atau beri hukuman tadi, tapi diberikan saran. Mungkin ketika anak lupa, bagaimana supaya tidak lupa? Ini ditulis atau dikerjakan ketika pulang sekolah. Jadi jangan sampai kalau misal PR-nya itu harus dikumpulkan minggu depan, nah, sesegera mungkin dikerjakan itu untuk jadi solusi yang kita berikan. Itu dalam kegiatan. Jadi anak diajak ngobrol, tapi ngobrolnya di mana? Bukan di depan teman-temannya. Ini teman-teman istirahat, anaknya dipanggil ngobrol berdua. Jadi sharing lah seperti itu. Itu namanya kegiatan restitusi. Jadi tanyakan alasan-alasan mereka kenapa kalau kasus ini tidak mengerjakan PR. Atau anak misal kayak tadi berkata kasar atau berantem dengan temannya, itu dipanggil diajak ngobrol. Alasannya apa? Dan kita kasih solusi. Terus selanjutnya guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita terbuka ngobrol dengan anak didik, dan pada akhirnya karena itu bukan tidak dipermalukan di depan anak-anak, jadi dia akan tetap percaya diri gitu kan. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam dirinya dia berusaha untuk memperbaiki itu. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mengapa kita memberi peraturan tentang penggunaan helm misalnya pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Awalnya mungkin kita berpikir bahwa itu takut dengan polisi kan, karena takut ditilang, karena takut ya kecelakaan. Tetapi ketika itu sudah menjadi keyakinan bahwa oh ya ternyata menggunakan helm itu untuk menjaga keamanan kita, otomatis mau ada polisi ataupun tidak, dia akan tetap menggunakan itu. Atau mau ke kota ataupun mau ke sawah sekalipun, ya udah biasa. Nah, itu artinya sudah menjadi keyakinan kita, termasuk keyakinan kelas pun seperti itu. Jadi ketika anak sudah meyakini bahwa itu suatu kebenaran, itu sesuatu yang harus memang dilakukan, dia akan melakukan dengan sendirinya. Selanjutnya, ini bagaimana cara melakukan budaya positif atau budaya-budaya baik di lingkungan sekolah kita. Yang pertama berawal dari peraturan kelas yang ada di kelas masing-masing. Kelas 1 sampai 6 buat peraturan kelas, dan dari peraturan kelas itu dibuat sebuah keyakinan kelas. Kita jelaskan satu-satu peraturan ini, keyakinannya kenapa kita harus seperti itu. Maka itu akan menjadi suatu keyakinan yang diyakini oleh anak didik bahwa itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan ketika semua anak sudah melakukan menyadari keyakinan atau peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, maka lingkungan kita atau sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungan itu positif, maka budaya positif di satu sekolah dan di sekolah kita mudah-mudahan itu akan terwujud. Ini kesepakatan kelas. Selain keyakinan kelas, juga agak ada yang namanya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kita sudah sepakat bahwa guru dan murid harus saling menyayangi. Belakang gitu. Terus yang kedua ada kami dan murid semangat belajar. Jadi kejalan muridnya semangat, gurunya orang semangat gitu. Gurunya semangat, muridnya orang semangat. Nah, jadi itu kesepakatan. Jadi selain keyakinan juga disepakati kesepakatan kelas. Terus yang selanjutnya ada kami dan murid peduli dengan teman-teman. Nah, sehingga dengan adanya kesepakatan kelas ini tadi lingkungan positif di dalam kelas dan lingkungan kelas akan terbentuk. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama berdiskusi tentang peraturan, selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi setelah peraturan tadi dibahas satu-satu menjadi suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya dan perlu dilakukan. Terus membacakan keyakinan kelas supaya apa yang mereka buat itu betul-betul tertanam dalam dirinya. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu lebih abstrak dari peraturan.
Jadi kalau peraturan kayak masih konkret gitu ya. Masih apa? Ya konkret ya. Kalau ini lebih abstrak dari peraturan. Terus berupa pernyataan universal, jadi secara umum dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-katanya yang baik. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu banyak keyakinannya. Jadi anak-anak ingat bahwa ketika tidak mengerjakan ini berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas. Ketika kita berantem itu melanggar pertemanan atau rasa persaudaraan. Jadi tidak terlalu banyak. Dan sesuai dengan kondisi kelas, sekolah akan mudah diterapkan. Jadi kelas 1 bagaimana, kelas 2 itu sesuai dengan kondisi kelas. Terus semua warga kelas, sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu, anak-anak yang dilibatkan. Kalau peraturan kan kita yang membuat, kalau keyakinan anak-anak. Jadi itu anak-anak merasa bahwa itu milik mereka, gitu, harus dilaksanakan. Ini yang tadi dibahas di slide sebelumnya, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu itu karena adanya kebutuhan dasar yang harus banyak penuhi. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau misal ada anak yang caper atau apa itu mungkin karena butuh perhatian, di rumah tidak mendapat perhatian, di sekolah juga tidak dapat, malah dimarahi, malah diomahi gitu kan, malah anak-anak malah bingung gitu ya. Jadi itu jadi mungkin hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ini. Perlu kasih sayang. Terus rasa diterima, ingin diterima. Ada yang mungkin anak kenapa dia tidak pernah datang ke sekolah atau selalu absen. Itu karena mungkin di sekolah itu tidak diterima oleh teman-temannya. Makanya kita sebagai guru membantu mereka supaya ya betul. Terus kebebasan. Itu anak-anak melakukan ketika mereka melakukan sesuatu itu merasa bebas gitu kan. Adanya kebutuhan dasar itu. Terus ada kesenangan ketika mengejek orang lain, seneng gitu kan. Lihat orang lain nangis seneng, nah itu ada rasa kesenangan itu. Kalau belum nangis ya udah lanjut. Belum. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Tadi ada penghukum, jadi kita memposisikan diri sebagai penghukum. Efeknya tadi sudah membuat rasa bersalah. Apakah kita termasuk selalu membuat rasa bersalah supaya oh iya saya salah. Atau teman, nah ini ada guru yang memang memposisikan sebagai teman, iya, tos, gitu kan di jalan seperti itu. Pemantau, nah, ini berarti kalau anak salah langsung panggil, itu pemantau. Kalau manajer tadi menggunakan kegiatan restitusi, ketika anak melakukan sesuatu panggil, ajak ngobrol, kasih solusi, itu manajer. Selanjutnya ini 5 poin kontrol teori motivasi. Peran guru sebagai penghukum tadi. Guru berbuat, menghardik, tentunya menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau pembuat orang rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kalian, nah itu berarti membuat rasa bersalah tentunya. Terus teman membuat alasan-alasan untuk siswanya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, ya tenang ada Pak Guru ini nanti Pak Guru yang bantu lah. Nah itu berarti memposisikan sebagai teman. Pemantau ketika menghitung dan mengukur. Terus menghargai diri sendiri atau manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan restitusi. Motivasi tadi menghindari hukuman. Nah ini memposisi guru memposisikan sebagai penghukum. Hasilnya apa? Ketika kita selalu melakukan hukuman, anak memberontak dan menyalahkan orang lain untuk berbohong tadi kan. Terus siswa mengatakan guru di luar dunia berkualitas, ternyata guru itu seperti ini. Nah, jadi pandangan mereka kita tidak baik, golak, guru sangat. Membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, itu efek ke anak-anak. Dan siswa meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Berikutnya teman. Ketika kita memposisi sebagai teman terhadap anak-anak itu ada ketergantungan. Jadi wah tenang ada Pak Guru, oh ya besok juga ada Pak Guru inilah. Efeknya apa? Siswa meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi tergantung terhadap kita. Terus pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa meletakkan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan selanjutnya untuk posisi manajer itu menguatkan pribadi. Hasilnya siswa meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Nah ini contoh kalimat-kalimat dalam kegiatan 5 posisi kontrol. Nah, contoh-contoh kalau misal kita seperti apa sih kalimat-kalimat yang sering kita gunakan ketika kita menggunakan 5 posisi kontrol ini. Contoh kasus misalnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita mengikuti sebagai penghukum. Siswa yang tidak memakai seragam lengkap silakan masuk ke barisan di depan Bapak Ibu guru. Nah itu salah satu penghukum. Ini ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu salah satu kata-kata yang disampaikan ketika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah ya, yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak lengkap, tidak apa-apa. Nah itu kamu tidak apa-apa, tenang aja. Upacara besok yang lengkap ya. Nah itu adalah kata-kata ketika kita memposisikan sebagai Teman. nah, berikutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, jadi kalau sudah melanggar, ada konsekuensi apa? Biasanya itu sudah disepakati ya. Berikutnya yang manajer. Nah, ini ada ketika kita memposisikan sebagai manajer tadi dengan kegiatan restitusi tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan disseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak muridan jamak ya. Alhamdulillah.